Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya perkawinan itu sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya dicatat. Jadi saudara-saudara sekalian, ukuran sah atau tidaknya pelaksanaan dari perkawinan adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing. Dasar utamanya adalah harus dilaksanakan berdasarkan agama atau kepercayaannya. Peletakan kata harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya, itulah yang membuat perkawinan itu menjadi sakral, karena perkawinan itu disaksikan oleh manusia dan disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, bagi yang beragama Islam, maka negara hadir menyaksikan perkawinan itu langsung, yang dibuktikan dengan kehadiran petugas kantor urusan agama atau lebih akrab disebut dengan penghulu. Penghulu, petugas kantor urusan agama yang akan memimpin dan mengarahkan proses pernikahan itu harus sesuai dengan ketentuan agama Islam. Setelah proses pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yang dipimpin dan disaksikan langsung oleh penghulu atau petugas kantor urusan agama, maka selanjutnya petugas KUA, kantor urusan agama atau penghulu sebutan akrabnya itu, akan menyerahkan bukti tertulis pertanda negara telah mencatat terlaksananya perkawinan pernikahan saat itu. Maka atas nama negara penghulu memberikan 2 buku nikah, satu kepada seorang perempuan atau mempelai wanita dan satu lagi kepada mempelai pria. Saudara-saudara sekalian, bagi yang bukan beragama Islam atau yang beragama lain, maka harus dilaksanakan perkawinan itu menurut agama atau kepercayaannya, sesuai dengan agama yang dianut mereka, kedua mempelai itu. Maka setelah dilaksanakan proses perkawinan menurut ketentuan agama mereka atau kepercayaan mereka, maka bukti telah terlaksananya perkawinan menurut ketentuan agama itu harus didaftarkan ke catatan sipil, dan selanjutnya catatan sipil akan mengeluarkan akta nikah sebagai bukti negara telah mencatat telah terjadinya perkawinan kepada kedua mempelai tersebut. Kawan-kawanku semua, pada start akan dilakukannya perkawinan, maka perkawinan tersebut harus diletakkan dasar fundamennya, yaitu harus dilaksanakan menurut agama atau kepercayaannya. Ini kewajiban. Kalau tidak dilakukan pelaksanaan perkawinan itu menurut ketentuan agama, maka tidak sah perkawinan. Jadi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan menurut ketentuan agama. Itu start. Dilakukannya perkawinan harus peletakan dasarnya adalah, dan sahnya perkawinan itu harus dilakukan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu. Kalau berbicara agama adalah menempatkan Tuhan yang kuasa pada level tertinggi. Artinya mengagungkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya, dan memohon kepada Tuhan yang kuasa agar perkawinan itu mendapat ridho Tuhan, berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila pada saat start saja diharuskan untuk dilakukan menurut ketentuan agama, baru sahnya perkawinan, artinya perkawinan itu dari mulai start harus diletakkan pada dasar agama. Terus harus berjalan pada ketentuan agama. Itu maksudnya, sehingga perkawinan itu dari mulai start menjadi sakral
Dari mulai proses perkawinan itu diletakkan dan didasarkan pada ketentuan agama, pada saat itu menjadi sakral dan terus mendapat ridho dan berkah dari Tuhan apabila perkawinan tersebut terus mendekatkan diri pada Tuhan, menempatkan agama pada perkawinan itu pada poin yang sangat dipedomani, yang sangat dihormati, dan semuanya di rumah itu, suami, istri, dan anak-anak, semuanya taat beragama. Itu yang menempatkan perkawinan Anda sakral, berkah, dan mendapat ridho serta rahmat dari ilahi Rabbi. Kalau secara Islam, maka semua orang mendoakan agar kedua mempelai akan mendapatkan ridho dan berkat ilahi. Dan mudah-mudahan perkawinan itu menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berbahagia selamanya dalam rahmat dan berkah ilahi Rabbi. Kawan-kawanku semua, seorang laki-laki sebagai imam dalam rumah tangga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia bertanggung jawab terhadap dirinya selaku pemimpin dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka komunikasi yang baik, komunikasi yang mesra, yang selalu dijalin oleh pihak suami kepada istrinya, itu menjadi hal-hal yang sangat baik dilakukan di dalam rumah tangga. Suami akan berusaha tersenyum apabila melihat ada hal-hal yang kadang-kadang janggal dilakukan istrinya. Tersenyum dan dia berusaha mengatasi permasalahan. Saudara-saudara sekalian, istri Anda bukan musuh Anda. Jadi perlakukanlah istri Anda dengan baik. Dia teman sehidup di dalam mengharungi kehidupan. Dan mudah-mudahan dengan komunikasi yang terbaik, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Seorang suami selaku imam tidak mungkin bisa menjadi imam yang baik untuk istri dan anaknya kalau dirinya tidak bisa memimpin diri sendiri. Artinya, kalau dia berperilaku jahat, suka mabuk-mabukan, main perempuan, berzina sana sini, kemudian melakukan hal-hal jelek, berimbas kepada rumah tangga menjadi tidak baik. Hubungan dia sama istri pasti tidak baik. Apalagi dia memberikan nafkah untuk istrinya dari rezeki yang tidak halal. Pasti rumah tangganya menjadi tidak baik. Panas. Pada saat istrinya berkomunikasi, mengkomplain, memberikan saran supaya dia menjadi suami yang baik, dia marah. Ringan tangan memukul istrinya. Ini suami tidak benar. Dia pukul istrinya, dia cekek istrinya. Dia aniaya istrinya. Ini imam yang tidak baik. Ini merupakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan teganya dia memandang istrinya musuhnya. Dia aniaya istrinya. Dia cekek istrinya. Dia pukul, dia tendang istrinya. Seperti dia memperlakukan istrinya musuhnya, lawannya, lawan tarungnya. Benar-benar ini laki-laki tidak bertanggung jawab, laki-laki bejat, laki-laki yang menzalimi istrinya, menganiaya istrinya, pantas dihukum sangat berat. Sudah melakukan penganiayaan kepada istrinya. Ini melanggar KUHP penganiayaan, menganiaya orang. Khususnya sudah melanggar ketentuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Layak laki-laki seperti ini, imam seperti ini mendapat hukuman berat.
Tidak perlu ada rasa belas kasihan kepada suami yang memperlakukan kekerasan terhadap istrinya. Layak dihukum berat. Mungkin saja 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Layak orang seperti ini untuk dihukum sangat berat. Mudah-mudahan penjara bisa menyadarkan beliau betapa salah dan bejatnya dia memperlakukan istrinya seperti hewan. Dia memperlakukan istrinya seperti musuhnya. Dia telah menempatkan rumah tangganya bertentangan dengan agama. Padahal dia mulai start melakukan perkawinan secara ketentuan agama. Tapi dia menjalani rumah tangganya bertentangan sama agama, sehingga tidak ada kebahagiaan. Istrinya jadi korban pemukulannya, penganiayaannya. Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh laki-laki zalim seperti ini layak ditindak tegas oleh hukum. Hukuman berat untuk dia. Tidak ada kompromi kepada laki-laki yang menganiaya istrinya. Hukum berat mereka. Saudara-saudara sekalian, istri Anda itu bukan hewan. Istri Anda manusia. Islam telah mengangkat derajat seorang wanita. Ibu Anda juga wanita. Tanpa wanita, kita laki-laki juga nggak bisa lahir ke dunia. Proses ibu kita, seorang wanita itu melahirkan kita, meregang nyawa, sakit luar biasa. Setengah mati dia melahirkan kita. Bukan main sakitnya. Tapi karena dia cinta kepada anak turunannya dan bahagia akan kehadiran kita, dia telan rasa sakit pada saat melahirkan kita. Itu wanita. Ingat, ibu Anda adalah seorang wanita. Istri yang Anda kawini adalah yang didasari oleh rasa cinta Anda. Dan dilakukan perkawinan didasari oleh agama. Maka selaku imam, kewajiban Anda menempatkan istri Anda pada posisi yang sangat disayangi, dihormati, komunikasi yang mesra. Saudara-saudara sekalian, banyak fakta yang terjadi di masyarakat. Perempuan dianiaya di sana. Kemudian dia seorang laki-laki, radanya kawin sampai ke tanah suci. Tapi pulang dari tanah suci, sekejap itu saja dia menterlantarkan istrinya. Kemudian kawinnya juga di rumah ibadah. Tapi belakangan sekejap itu saja, gampang sekali dia memukul istrinya, menganiaya istrinya, membohongi istrinya. Kemudian banyak fakta lagi yang berkata dia menyuruh orang untuk membunuh istrinya, menganiaya istrinya. Rasa cinta katanya perkawinan itu terjadi, dilaksanakan menurut agama. Tapi pelaksanaannya, perkawinan itu dilakukan hanya sandiwara belaka. Dianiaya istrinya, dicekeknya istrinya, dipukulinya istrinya, dibenturkannya istrinya ke tembok. Ini perbuatan tindak pidana. Penjahat benar Anda yang telah menganiaya istri Anda sendiri. Penjahat seperti Anda pantas untuk dihukum seberat-beratnya. Kalau andai kata ada hukuman mati, dicambuk sampai mati, dihukum tembak Anda oleh negara, maka pantas penjahat aniaya istri Anda sendiri, menyiksa istri Anda sendiri, pantas dihukum mati. Hargailah istri Anda, sayangilah istri Anda, ibu dari anak-anak Anda sendiri. Kemudian selaku imam, Anda harus mengkoreksi diri Anda sendiri. Apakah saya ini sudah bisa memimpin diri saya? Imam itu berada di depan, istri Anda makmumnya,
ngikut apa perintah Anda. Kalau Anda berkata takbir Allahu Akbar, istri Anda di belakang Allahu Akbar. Kalau di depan Anda mengucapkan Sami Allah liman hamidah pada saat sholat, dia ngikut apa perintah Anda. Itulah imam, itu pemimpin untuk rumah tangga Anda. Oleh karenanya, kebahagiaan rumah tangga dari mulai start diletakkan sahnya, didasari oleh agama. Maka kebahagiaan rumah tangga dan sakralnya rumah tangga itu apabila dilakukan terus bersandarkan agama, mengagungkan ilahi Rabbi. Anda menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Kuasa. Anda sembah Dia. Anda sering membaca Al-Quran. Bawa istri Anda baca Al-Quran. Anak-anak Anda baca Al-Quran. Resapi hatinya, baca artinya. Setelah Anda membaca Al-Quran, berdoalah, mohon sama Allah. Supaya melalui Al-Quran ini, Anda bermohon tadi, Allah memberikan rahmat dan berkah kepada rumah tangga Anda. Dan Allah menurunkan rezeki untuk Anda yang halal dan thayyibah. Kemudian memberikan kebahagiaan kepada rumah tangga Anda di dunia maupun di akhirat. Dan pada saat sholat, Anda bermohon. Pada saat sujud terakhir, terutama bagi yang Islam, sholat. Anda bersujud di bumi, sujud menyembah ilahi Rabbi, bergetar lagi. Anda bermohon pada Allah. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa merubah hati. Istri kalau melihat suaminya melenceng, berdoa, mohon sama Allah. Mudah-mudahan Allah rubah, geser hati suami Anda tadinya melenceng kembali lurus. Hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Mohon sama Yang Kuasa. Di tengah malam Anda bangun, Anda bersujud kepada ilahi Rabbi, memohon. Dengan seringnya komunikasi ya Anda kepada ilahi Rabbi, maka yakinlah itu tidak sia-sia. Rahmat ilahi, berkah ilahi, ridho ilahi, dan kebahagiaan insya Allah akan Anda rasakan di rumah tangga Anda. Jadi kalau rumahmu surgamu, insya Allah akan mengantarkan Anda benar-benar masuk surga nanti di akhirat. Saudara-saudara sekalian, sering-seringlah Anda, istri Anda, anak Anda di rumah Anda membaca Al-Quran. Resapi hatinya, kemudian berdoalah setelah itu. Yakinlah rumah Anda akan berkilau. Berkah ilahi, rahmat, ridho ilahi ada, Anda rasakan. Rumah Anda pun cemerlang. Aura positif berkilau di rumah Anda. Namun, apabila di rumah Anda tidak ada orang membaca Al-Quran, Anda tidak membaca Al-Quran. Istri Anda begitu juga, anak Anda begitu juga. Tidak ada suara orang membaca Al-Quran di rumah Anda. Rumah Anda walaupun indah, walaupun mahal, seperti kuburan, sepi dan menakutkan. Bagaimana rumah yang seperti kuburan walaupun indah, bagaimana bahagia? Auranya adalah aura kematian. Auranya menyeramkan. Tidak ada aura gemilau positif. Oleh karena itu, hidupkan aura positif di rumah Anda dengan rajin-rajinlah membaca Al-Quran supaya jangan rumah Anda seperti kuburan jika tidak ada suara orang membaca Al-Quran di rumah Anda sendiri. Kebahagiaan akan jauh bila Anda tidak sering membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, resapi artinya, itu akan memberikan, Allah akan beri petunjuk pada Anda. Karena Al-Quran adalah langsung firman Allah. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawanku berbahagia.
Jangan Anda menyelesaikan persoalan di rumah tangga Anda dengan emosi. Karena emosi, apalagi marah-marah, pakai pukul, tendang, itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu malah menambah persoalan makin besar. Dan menempatkan Anda bukan sebagai seorang manusia. Derajat seorang manusia itu adalah apabila dia bisa berpikir sehat dan bisa mengendalikan emosi dan amarahnya. Itu manusia. Manusia itu menandakan dia punya akal pikiran. Tapi kalau akal pikiran Anda sudah berada pada tempat yang paling bawah, iman Anda juga tidak bermain sebagaimana mestinya, maka sayang, kelihatan kita seperti manusia, padahal hakikatnya kita bukan manusia. Kenapa? Karena kita sudah tidak menempatkan akal pikiran sehat, tidak menempatkan iman pada posisi yang harus bisa mengendalikan nafsu, amarah, murka. Saudara-saudara sekalian, main pukul, main otot itu bukan manusia. Kuat-kuatan otot, binatang itu lebih kuat ototnya dari kita manusia. Tapi kita itu punya kelebihan yang luar biasa daripada binatang. Oleh karenanya, kita manusia diciptakan Tuhan sebaik-baik ciptaan. Dia punya pikiran, punya hati nurani, kemudian ditambah Al-Quran, petunjuk atau kitab suci bagi yang lain. Kemudian kita diberi pilihan oleh Allah Tuhan Maha Kuasa, mau ke arah yang baik atau mau ke arah yang jelek. Namun saudara-saudara sekalian, sahnya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Itu peletakannya pada posisi kanan, posisi yang baik. Jadi kalau yang baik, mulainya, startnya yang baik, kebahagiaannya juga harus pada posisi yang lurus, yang baik. Kalau dia melenceng, mengkhianati kebaikan, jauh dari agama, yakinlah rumah tangga Anda nggak pernah bahagia. Anda tidak menempatkan rumah Anda seperti surga, malahan Anda menempatkan rumah Anda neraka. Anda siksa istri Anda, kemudian berantem mulu di rumah itu, sehingga jadilah rumah itu neraka. Di rumah saja sudah Anda neraka, kemudian esok lusa di kantor juga neraka, esok lusa Anda masuk penjara, neraka lagi. Apa kenikmatan hidup? Harta tidak menjamin seseorang bahagia. Tapi gunakanlah harta itu bisa menjadi alat mengantarkan Anda berbahagia. Tapi kalau Anda berbuat dengan segala cara untuk meraih harta, dengan cara yang tidak baik sekalipun, Anda hidupi anak istri, kemudian Anda berperilaku sebagaimana layaknya orang liar, main perempuan, judi, mabuk-mabukan semua, kemudian Anda tidak berhasil memimpin diri Anda, yakinlah Anda tidak berhasil juga sebagai imam, sebagai pemimpin rumah tangga Anda. Anda akan hancur karena Anda tidak bisa memimpin diri Anda. Manusia liar tidak akan pernah bisa selamat di dunia maupun akhirat. Dan manusia liar yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa memimpin dirinya, pasti tidak bisa berhasil memimpin anak istrinya. Rumah tangga Anda akan panas. Anda segampang itu memukuli istri Anda. Perilaku Anda sungguh bejat, zalim. Oleh karena itu, kalau ada suami berperilaku zalim, bejat, pasti rumah tangga Anda seperti neraka. Dan perbuatan itu menjadi perbuatan pidana layak Anda mendapat hukuman yang berat
karena sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saudara sekalian, kawan-kawanku yang berbahagia, proses hukum terhadap laki-laki yang jahat dan bejat, yang menzalimi istrinya, yang menganiaya istrinya, proses hukum berjalan dengan harapan dia mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Mudah-mudahan di penjara sana dia bisa sadar perbuatannya sudah menyalah jauh dari agama, sudah menempatkan istrinya sebagai musuh. Ini kesalahan besar. Sudah menganiaya istrinya. Ini kesalahan besar. Perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu harus dihukum seberat-beratnya. Dan undang-undang perkawinan memberi hak kepada istri untuk melakukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama hendak berpisah dari suami yang bejat, suami yang menganiaya istri, maka istri punya hak azazi untuk meminta cerai melalui pengadilan agama bila dia Islam. Kemudian dia di luar Islam, maka perempuan itu bisa menuntut cerai melalui pengadilan negeri. Majelis hakim akan pro kepada perempuan korban KDRT, kekerasan rumah tangga, sementara proses hukum pidana sedang dilakukan dan atau suaminya sudah dihukum masuk penjara. Maka hakim yang menyelesaikan permohonan cerai atau gugatan cerai yang diajukan pihak istri melalui pengadilan, insya Allah majelis hakim akan pro dan memperhatikan permohonan atau gugatan cerai itu untuk dikabulkan. Semoga ini bermanfaat. Demikian dulu ulasan ala kadarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada di sana sini kesalahan, saya mohon maaf. Lain waktu kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.